Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, 69 dikurangi dengan 144 dikali dengan 11/12 dibagi dengan 11/15 kemudian ditambah 2 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR dari salah satu peserta tes SKD CPNS kemarin gitu ya. Jadi mohon maaf di sini pilihan gandanya kurang lengkap ya. Jadi dia hanya ingat di poin A sama B aja, sedangkan C, D, E-nya lupa gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita tahu soalnya dan kita bisa tahu cara menyelesaikannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang hitung cepat gitu ya. Ingat, di sini ada operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan penjumlahan, maka didahulukan yang perkalian dulu sama pembagian ya teman-teman. Oke, sekarang kita tulis dulu soalnya. Yang pertama yaitu 69, kemudian dikurangi dengan di sini 144. Kemudian dikali dengan berapa? 11/12 ya, kita tulis 11/12. Lalu dibagi dengan 11/15. Nah, sekalian aja teman-teman, ini pembagian, kita rubah jadi perkalian ya. Oke, dikali dengan, ingat pembagian dirubah jadi perkalian, maka harus hati-hati. Jadi awalnya 11/15 kita balik menjadi 15/11. Ingat ya teman-teman, kalau ada pembagian kita rubah jadi perkalian, maka pecahannya dibalik gitu ya. 11/15 dibalik jadinya 15/11. Kemudian di sini ditambah 2, kita tulis ditambah dengan 2. Nah, jadi kalau sudah, sekarang kita fokus teman-teman. Di sini ada pengurangan, kemudian perkalian, sama penjumlahan. Maka didahulukan yang perkalian dulu teman-teman. Nah, ini kita dahulukan teman-teman ya. Sehingga yang bisa dicoret, kita coret aja ya. 12 dengan 144 bisa dicoret, di sini dapatnya 12. Kemudian di sini 11 dengan 11 boleh dicoret. Sehingga hasilnya adalah kita tulis di sini yang pertama 69, kemudian dikurangi dengan 12 dikali 15. 12 dikali 15 sama dengan 180. Kemudian di sini ditambah dengan 2. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini 69 dikurangi 180 ditambah 2 sama dengan negatif 109 teman-teman. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 109. Di sini untuk AB-nya jelas salah ya teman-teman. Jadi pilihannya mungkin di antara C, D, E. Gitu ya. Bisa aja, atau mungkin soalnya mungkin dia agak lupa dikit, kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas kurang lebih gambaran soalnya seperti ini, dan cara pengerjaannya teman-teman harus tahu. Kalau ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, maka didahulukan yang pembagian sama perkalian dulu ya. Nah, poinnya di situ sih teman-teman. Kalau ada pembagian, kita jadiin perkalian, dan jangan lupa pecahannya dibalik. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Manakah hubungan kuantitatif berikut yang benar? Oke, di sini diketahui bahwa X sama dengan bilangan yang menyatakan 16,2/3% dari 18. Sedangkan Y sama dengan bilangan yang menyatakan 40% dari 25. Oke teman-teman, kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y gitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini merupakan soal FR tentang hubungan X dan Y teman-teman. Oke, yang pertama kita mencari nilai X dulu ya teman-teman. Oke, X itu di sini sama dengan 16,2/3% dari 18. Teman-teman tahu nilai 16,2/3% itu sama dengan berapa teman-teman? Oke, sama dengan 1/6 gitu ya. Nah, dari 18 berarti dikali dengan 18. Sehingga 1/6 dikali 18 itu sama dengan 3. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 3 teman-teman. Ada yang bingung sampai sini teman-teman?
Nah, buat teman-teman yang bingung 16 2/3% kenapa dapatnya 1/6, jadi kalau misalnya teman nggak hafal seperti ini, ya udah kita cari dengan cara manual aja teman-teman. Kita lihat ya, 16 2/3 itu kita buat pecahan biasa. Jadi 16 kali 3 sama dengan 48, 48 ditambah 2 sama dengan 50 ya. Oke, per berapa di sini? Per 3. Nah, karena persen itu sama dengan per 100 teman-teman. Jadi di sini 1/100 gitu ya. Nah, jadi 16 2/3% itu sama dengan ini ya nilainya ya. Oke, kita coret yang bisa dicoret teman-teman. 50 dengan 100 kita coret di sini dapatnya 2. Udah teman-teman. Nah, tinggal kita kalikan aja teman-teman. Jadinya yaitu 1/3 kali 2 yaitu 6. Nah, jadi di sini ketemunya adalah 1/6. Sama aja ya teman-teman. Di sini ketemunya adalah 1/6. Gitu ya. Jadi kalau kita udah hafal enak teman-teman. Jadi langsung aja. Tapi kalau kita nggak hafal ya udah nggak apa-apa. Kita buat dengan cara manual seperti ini. Sama aja kok. Gitu ya. Oke, untuk X-nya sama dengan 3. Sekarang kita ke Y teman-teman. Oke, sekarang kita cari nilai Y sama dengan 40% dari 25. 40% kita tulis 40/100 gitu ya. Dari 25 berarti dikali dengan 25 teman-teman. Oke, yang bisa dicoret kita coret ya. 100 dengan 25 boleh dicoret, di sini dapatnya 4. Sehingga 40 dibagi 4 sama dengan 10 teman-teman. Jadi di sini nilai Y-nya sama dengan 10. Oke, lihat teman-teman, jadi yang pertama kita udah tahu nilai X-nya sama dengan 3, sedangkan Y-nya sama dengan 10. Oke, sekarang kita cek di pilihan ganda ya. X lebih dari Y, berarti ini salah teman-teman. Ya, karena X-nya 3, Y-nya 10 ya. Untuk yang B di sini X sama dengan Y, berarti juga salah karena ini nggak sama. Kemudian untuk C, 2 kali X sama dengan 3 kali Y. 2 kali X-nya kan 3 teman-teman, berarti di sini 6 ya. 2 kali 3 itu 6. 3 kali Y-nya 10, berarti 3 kali 10 sama dengan 30. 6 sama dengan 30, berarti ini bukan jawabannya teman-teman. Sekarang bawahnya untuk yang D, X-nya di sini 3 ya. 3 kali 3 di sini dapatnya 9. Kemudian 3 kali Y-nya di sini 10. 3 kali 10 sama dengan 30. 9 sama dengan 30, berarti bukan teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya E. Tapi kita cek dulu ya. X-nya sama dengan 3, maka 10 kali 3 di sini 30 sama dengan 3 kali Y-nya di sini 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, di sini 30 sama dengan 30 ya. Nah, berarti betul jawabannya adalah E. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan yang lain. Oke teman-teman, jadi soal nomor 3 ini merupakan soal FR tentang figural ya. Jadi di sini disediakan beberapa gambar, intinya kita diminta untuk mencari gambar yang berbeda. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman silahkan coba terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa pause video ini mulai dari sekarang. Oke, udah cukup teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita fokus untuk bangun yang ada di dalam ini, teman-teman. Jadi di sini ada 4 bangun. Nah, yang pertama di sini ada bangun belah ketupat warna hitam, kita kasih nama 1 ya. Kemudian ada bangun lingkaran warna hitam, kita kasih nama 2. Kemudian di sini ada bangun persegi warna putih, kita kasih nama bangun ketiga. Kemudian di sini ada bangun lingkaran warna putih, kita kasih nama bangun keempat, gitu ya. Untuk yang B juga kita kasih nama. Yang pertama ini belah ketupat hitam, berarti bangun pertama. Kemudian ada lingkaran hitam, bangun kedua. Persegi putih, bangun ketiga. Lingkaran putih, bangun keempat. Nah, sama untuk yang C kita kasih nama di sini dari belah ketupat warna hitam, jadi ini bangun pertama. Kemudian lingkaran hitam di sini bangun kedua. Kemudian di sini ada persegi putih, bangun ketiga. Dan lingkaran warna putih ini bangun keempat. Nah, gitu ya. Untuk yang D kita kasih nama juga. Yang pertama di sini ada belah ketupat hitam, itu bangun pertama, kemudian lingkaran hitam bangun kedua, persegi putih bangun ketiga, lingkaran putih bangun keempat. Nah, sama untuk yang E di sini teman-teman. Jadi yang pertama di sini belah ketupat hitam bangun pertama, kemudian untuk lingkaran hitam bangun kedua, persegi putih bangun ketiga, dan lingkaran putih bangun keempat.
Nah, sekarang kita cek teman-teman. Untuk yang A, di sini angka 1, 2, 3, 4 itu muter searah jarum jam gitu ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Untuk yang B, di sini muter searah jarum jam jadinya 1, 2, 3, 4. Berarti urut ya. Jadi antara A sama B ini sama teman-teman. Untuk yang C di sini searah jarum jam mulainya dari angka 1. Nah, ternyata nggak sama teman-teman. Perhatikan ya, di sini ada 1, kemudian 4, 3, 2. Nah, kemungkinan yang paling beda sendiri yaitu yang C, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ada soal figural, kalau udah menemukan yang beda seperti ini, langsung aja pindah ke soal berikutnya aja, gitu ya. Nah, itu untuk memperhemat waktu. Tapi karena di sini pembahasan soal, maka kita cek dulu untuk yang D bener apa enggak, gitu ya. Yang D mulai dari angka 1, dia searah jarum jam. Lanjutannya angka berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga bener, teman-teman. Sama dengan A dan B ya. Untuk yang E, kita cek mulai dari angka 1 di sini, kita putar searah jarum jam 1, 2, 3, 4. Nah, urut teman-teman. Jadi ini juga sama. Jadi terbukti bahwa untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah C yang paling beda. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal FR tentang barisan dan deret, teman-teman. Ya, di sini disediakan barisan bilangan yaitu 1.048.576, kemudian 262.144, kemudian 65.536, selanjutnya 16.384, kemudian 4.096, selanjutnya 1.024 dan 256. Nah, kemudian di dalam soal ini kita diminta untuk mencari dua angka berikutnya atau dua suku berikutnya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman, triknya adalah kita fokus dengan angka yang kecil dulu. Jadi jangan langsung angka besar ini teman-teman. Jadi kita fokus dengan angka yang paling kecil dulu. Di sini ada angka 1024 jadi 256. Ya, jadi ini ada angka seribuan kemudian jadi 250-an. Berarti di sini jelas dibagi dengan 4 gitu teman-teman ya. Oke, kita cek di sini. Di sini ada angka 4000 menjadi angka seribuan. Nah, ini juga sama dibagi dengan 4. Kita cek sebelumnya di sini 16.000 jadi 4.000. Nah, sama teman-teman, ini dibagi dengan 4. Maka kesimpulannya adalah pola barisan dan deret ini adalah dibagi dengan 4 gitu ya. Jadi ini 1 juta sekian menjadi 260.000 sekian, jadi dibagi dengan 4 gitu ya. Kemudian 260.000 sekian menjadi 65.000 sekian, sama dibagi dengan 4. Kemudian di sini 65 ribuan jadi 16 ribuan, ini dibagi dengan 4 gitu ya. Jadi polanya semuanya dibagi 4. Maka di sini juga dibagi 4 teman-teman. Oke, 256 dibagi 4 dapatnya berapa? Yaitu 64. Nah, kemudian di sini 64 dibagi 4 berapa? 64 dibagi 4 sama dengan 16 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 64 dan 16 teman-teman. Sehingga soal nomor 4 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jika X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512, XY sama dengan 4, maka nilai 6X per 2X min 1 adalah... Oke teman-teman, jadi soal nomor 5 ini merupakan soal FR tentang aritmatika gitu teman-teman. Jadi yang pertama, di sini kita tulis ya, ada persamaan X pangkat 5, Y pangkat 4, kita tulis X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512. Nah, ini X pangkat 5 itu sama dengan X dikali dengan X pangkat 4 ya teman-teman. Jadi sama aja. Kemudian di sini dikali dengan Y pangkat 4 sama dengan 512. Nah, sehingga di sini X kemudian dikali dengan, nah di sini ada X pangkat 4 dengan Y pangkat 4. Di sini bisa kita rubah menjadi XY kemudian dipangkatkan dengan 4 ya teman-teman. Di sini sama dengan 512. Jadi X pangkat 4 Y pangkat 4 itu sama dengan XY di dalam kurung dipangkatkan dengan 4 gitu. Karena sama aja ini masing-masing dipangkatkan 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan teman-teman. Yang pertama di sini X gitu ya, dikali dengan XY. XY berapa di sini? Yaitu 4 teman-teman. XY-nya sama dengan 4.
Kita tulis, jadi di sini XY sama dengan 4, jangan lupa dipangkatkan dengan 4, sama dengan 512. Maka di sini X sama dengan 4 pangkat 4 itu sama dengan 256, sama dengan 512. Maka X-nya sama dengan 512 dibagi dengan 256, sama dengan 2 teman-teman. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Nah, karena X-nya sama dengan 2, sekarang kita masukkan ke soalnya teman-teman. Di sini 6X dibagi 2X min 1. X-nya sama dengan 2, kita masukkan aja 6 kali 2 yaitu 12 dibagi dengan 2 kali 2 yaitu 4 ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Mudah banget teman-teman. Jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama merupakan soal FR tentang barisan dan deret. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis dalam komentar ya. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. Kemudian kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua ini merupakan soal FR tentang figural teman-teman. Kita diminta untuk mencari gambar yang cocok untuk selanjutnya gitu ya. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. In the great outdoors, forever free. Ke soal PR yang ketiga atau PR yang terakhir ya. Jadi untuk soal PR yang ketiga ini merupakan soal FR tentang perbandingan antara P dan Q. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. To see the truth around you, from a distance you can tell. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Jika soal PR-nya perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.